Sekarang kita buktikan bahwa kita ini berada bersama saudara-saudara kita di Palestina. Kita terlepas dari fitnah-fitnah yang banyak dan seterusnya. Sudahlah, tidak usah dipikirkan. Sekarang yang kita pikirkan teman-teman adalah apa yang kita sudah buat untuk Palestina, apa yang sudah kita kerjakan untuk Palestina. Hal-hal sederhana teman-teman, pakai syal, pakai kaos, berdoa. Lalat sejelek-jeleknya, saya katakan tadi dalam hadis Nabi, kalau dia jatuh pada satu makanan atau minuman, kata Nabi, kamu punya pilihan, mau dimakan boleh, mau dibuang boleh. Dimakan baca bismillah, karena kata Nabi, kita tidak tahu sayap yang mana yang lengket. Kata Nabi, sayapnya lalat itu sebelah kanan dan kiri. Di salah satu di antara keduanya ada obat, dan yang lainnya racun. Ini lalat. Coba, saya tadi bilang nyamuk, seburuk-buruknya nyamuk, kita sampai, mohon maaf ini, kita sampai pukul-pukul, kita nggak suka. Tapi mohon maaf teman-teman, gara-gara nyamuk, berapa orang Indonesia punya lapangan kerja. Sekarang ada Baygon, ada Force Magic. Itu semua karena nyamuk teman-teman. Antum sadar nggak itu? Coba bayangin, iya, betapa Allah buka itu keajaiban. Lalu yang lain, tadi seperti jamaah saya yang terselamatkan rumahnya kebakaran gara-gara nyamuk. Dia bilang, Ustadz, saya di lantai 2, lantai 1 kompor belum mati Ustadz. Saya tiba-tiba kenapa gatal banget Ustadz. Saya tiba-tiba turun ke lantai 1, mau ambil Baygon, saya mau semprot, Qaddar Allah, saya lihat panci sudah terbakar. Ternyata saya panaskan air, saya lupa matikan Ustadz. Qaddar Allah, itu panci sudah terbakar. Hampir-hampir tabung gas meledak Ustadz. Allahu Akbar. Terima kasih pada nyamuk. Bayangin, nyamuk yang membuat dia bangun teman-teman, yang akhirnya menyelamatkan dia dari kebakaran rumah. Coba bayangkan. Jadi jangan mengatakan bahwa Ustadz, apakah itu Ustadz cuma pakai syal, apakah itu Ustadz cuma beli kaos, apakah itu cuma galang dana. Ada bahkan teman-teman ikut demo depan duta besar Amerika, kedutaan besar, ada yang demo di depan mana. Ustadz, ngapain sih mereka panas-panas? Saudara kita di Israel, saudara kita di Palestina tidak akan lihat. Betul, tidak akan lihat, tapi Allah lihat. Allah lihat teman-teman. Palestina ini ujian keimanan bagi semua. Mau di Makassar, mau di Sulawesi Barat, mau di Sulawesi Tengah, mau di Poso, mau di Maluku. Allah lihat hatimu kemana berpihak. Sebagaimana cicak yang waktu itu mengatakan pada semut ketika Nabi Ibrahim mau dibakar teman-teman. Apa kata cicak? Hei semut, apaan yang kamu bawa? Kata semut, pasir, saya mau memadamkan api. Kata cicak, gak mungkin pasir itu memadamkan api yang besar. Kata semut, tidak apa-apa wahai cicak, saya punya alasan di hadapan Allah, agar kemudian Allah melihat di mana saya berpihak, agar Allah tahu saya berpihak pada Nabi Ibrahim. Coba bayangin teman-teman, ini sederhana perkara. Makanya saya namakan judul kita, berpihaklah pada Islam dan kaum muslimin. Pasti kamu akan bahagia, pasti kamu akan selamat, pasti kamu akan ditolong Allah. Ini bukan hal remeh. Medsos teman-teman, hanya dengan handphone kita, dengan jari kita, share teman-teman, share semua yang berkaitan dengan Palestina. Instagram saya itu berapa kali di-banned, bahkan pernah ditutup sementara Instagramku gara-gara upload tentang Palestina. Serius, berkali-kali. Saya tidak jerah, tidak apa-apa. Iya, sekarang saya tahu rumusnya. Kalau tulis Israel, jangan Israel, itu langsung terbaca algoritma. Tapi saya biasa I besar atau angka 1, angka 5, is, ya, angka 1 lagi, angka 2, kayak R begitu. Baru A-nya saya ganti angka 4, kemudian E biasa, kemudian L. Saya tulis begitu Israel, baru tidak terbaca algoritmanya. Kalau saya tulis Israel di Facebook, di Instagram, langsung di-cut itu postingan. Percaya sama saya. Antum buka Instagram saya, berapa banyak postingan tentang Gaza, berapa banyak tentang peperangan, berapa banyak tentang bom-bom yang diledakkan di Palestina.
Itu untuk apa teman-teman? Supaya kalau besok saya meninggal, medsos saya depan Allah, jari saya di depan Allah, ya Allah, saya sudah mendukung saudara-saudara saya di Gaza. Teman-teman, alhamdulillah dari 2005 saya doa, ya Allah, izinkan saya sujud di Masjidil Aqsa. Dari 2005 teman-teman, saya doa, ya Allah, kapan saya bisa ke Masjidil Aqsa? Saya sudah umroh teman-teman, bolak-balik Mekah Madinah. Tapi waktu itu sampai 2019 saya belum pernah sujud di Masjidil Aqsa. Belum pernah teman-teman. Antum juga belum kan? Banyak yang belum ya. Mau nggak sujud di Masjidil Aqsa? Doa, percaya sama saya. Siapa yang berdoa kalau serius, ikhlas, sampai. Allahu Akbar teman-teman. Saya doa dari 2005. Saya dipanggil Allah ke Masjidil Aqsa 2020. 15 tahun saya doa, baru saya bisa sujud di Masjidil Aqsa. Subhanallah, tidak hanya sujud, saya diperkenankan Allah untuk mengisi kajian di Masjidil Aqsa di hadapan jamaah Indonesia yang waktu itu hadir di sana. Tidak hanya sujud, tidak hanya sholat, tidak hanya mengaji, saya bisa isi kajian di Masjidil Aqsa. Allahu Akbar. Merinding saya teman-teman. Bahkan ada video saya mengaji di depan Masjidil Aqsa, Al-Isra yang tadi saya baca di rakaat pertama. Subhanalladzi asra. Allahu Akbar. Berdoa teman-teman, minta sama Allah agar Allah memudahkan kita bisa sholat, sujud, ruku di Masjidil Aqsa. Dalam keadaan Masjidil Aqsa sudah terbebaskan, dalam keadaan nanti kita tidak perlu pakai visa Israel lagi. Saya waktu buka itu paspor saya teman-teman 2020, saya berangkat, saya buka paspor saya, subhanallah, stempel Israel, stempel Israel di paspor saya. Saya sedih sekali lihat stempel itu teman-teman. Demi Allah, saya sampai mau sobek saya punya paspor. Tapi saya bilang tidak ada lagi cara untuk masuk ke sini kecuali ya lewat sini. Dari Jordan kita masuk ke Palestina lewat itu. Ya. Tapi mohon maaf, mereka yang masih menguasai perbatasan, makanya mereka yang kasih visa. Allah, saya buka itu paspor saya, ya Allah, stempel Israel. Makanya ada sebagian ulama mengatakan, sebagian ya, tidak boleh berangkat ke Palestina selama masih stempel Israel. Sebagian yang lain mengatakan boleh berangkat ke Palestina walaupun stempel Israel, yang penting niatnya untuk menolong saudara-saudara kita di sana. Makanya apa yang saya lakukan teman-teman, saya sama jamaah umroh waktu itu, saya bilang, Pak, silahkan kumpulkan uang sebanyak-banyaknya dari keluarga, dari teman, dari sahabat. Saya juga adakan penggalangan dana sebanyak-banyaknya. Lalu saya tukar uang itu ke US dollar Amerika. Lalu saya bawa, saya titip ke jamaah, karena uangnya banyak, puluhan ribu dolar. Saya bawa sebagian, saya titip jamaah saya. Karena kita diperiksa. Anda tahu pemeriksaan di perbatasan Israel teman-teman. Ini waktu saya masuk dari Jordan sama jamaah umroh saya, 4 jam diperiksa. Mana ada imigrasi 4 jam? Nggak ada, kecuali ini Israel. Dan Anda tahu teman-teman, ada satu jamaah saya, mohon maaf, ditelanjangi teman-teman, dibuka dari ujung rambut sampai ujung, karena dia pakai sepatu mirip tentara. Tapi dibuka bajunya semuanya di sebuah kamar yang nggak terlihat. Jadi diekstrai baik-baik. Ditakutkan katanya ada chip masuk dalam tubuhnya. Coba bayangkan, setakut itu tentara Israel, setakut itu. Maka benarlah, perhatikan teman-teman, benarlah kata Allah, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka membuat tipu daya, Allah juga membuat tipu daya. Dan sebaik-baik membuat tipu daya Allah, mereka seakan-akan berani depan media, berani depan semuanya. Mereka pegang Amerika, pegang senjata, pegang semuanya. Tapi secara, teman-teman, secara kejiwaan mereka penakut, mereka pengecut. Makanya ada salah seorang syekh bilang sama saya, perhatikan nanti kalau kamu masuk Aqsa, kata dia, kamu tidak akan pernah melihat tentara Israel jalan sendirian. Allahu Akbar teman-teman. Saya 4 hari di Palestina, waktu itu ke Hebron,
Hebron itu perbatasan Gaza. Nggak jauh lagi udah Gaza dia. 1 jam lagi udah Gaza. Saya di Yerusalem, di Palestina, di Masjid Al-Aqsa. Subhanallah, saya keliling 4 hari teman-teman. Demi Allah, saya tidak pernah lihat, sesuai kata Syekh, ada satu tentara Israel jalan sendiri. Rata-rata 6 orang, rata-rata 5 orang. Setakut itu mereka. Makanya antum lihat baru-baru viral, teman-teman. Lihat gak berita kemarin bahwa Israel akan menyerang darat lewat perbatasan? Baca gak beritanya? Baca gak? Apa kata tentara-tentara Hamas? Apa kata tentara-tentara Gaza? Kata mereka, ini yang kami tunggu. Karena selama berpuluh-puluh tahun teman-teman, mereka mau perang darat, Israel tidak berani teman-teman. Bertemu langsung itu tidak berani. Kenapa? Mereka beraninya pakai roket, mereka beraninya pakai pesawat tempur, mereka beraninya pakai rudal teman-teman. Bayangkan, tidak berani ketemu teman-teman. Andai peperangan itu peperangan darat, ketemu orang dengan orang, walaupun Israel pakai pedang dan tentara Gaza mungkin tentara Palestina tidak pakai apa-apa, menang saya yakin. Yang membuat mereka jago itu senapannya teman-teman. Yang membuat mereka berani itu apanya? Pesawat tempurnya, drone tempur. Itu pun kalau ada pesawat, antum tahu, setiap pesawat yang masuk ke Gaza tidak pernah ada supirnya, tidak pernah ada pilotnya. Selalu yang diterbangkan drone. Takut teman-teman. Gaza itu berbatasan dengan laut. Jarak dari tepi lautnya Gaza hanya 100, kira-kira mohon maaf 50 km lah. Iya. Afwan, 5 km. 5 km, jarak 5 km dari permukaan laut itu sudah ada kapal-kapal selam Israel yang bersembunyi teman-teman. Saking takutnya penduduk Gaza itu diawasi laut, udara, darat. Anda tahu berapa luasnya Gaza? Gaza tidak lebih besar dari kota Makassar teman-teman. Kecil, 1 kecamatan jitu Gaza. Jangan salah, dia bukan kota, dia kayak kecamatan jitu Gaza teman-teman. Daerah Gaza, Gaza itu kecil. Tapi kata para ulama, Gazzatun wa izzah, mereka punya harga diri. Maka sampai detik ini yang tidak bisa ditaklukkan Israel, Gaza. Makanya ada istilah Gazzatun wa izzah. Apa Gaza? Gaza itu izzah. Apa itu izzah? Kemuliaan. Kapan orang mulia teman-teman? Kalau dia berani mati untuk tanah airnya. Mengapa para pejuang-pejuang republik ini mulia? Mengapa para jenderal-jenderal dulu mulia? Karena nyawa dia taruhkan untuk tanah air. Kalau tidak mereka taruhkan nyawanya, kita tidak merdeka sampai sekarang teman-teman. Tidak bisa merdeka kita. Kalau bukan karena bambu runcing dulu, kita tidak merdeka teman-teman. Maka memang harus dilawan. Ah, ada lagi viral ini, videoku, ya, yang ada gara-gara satu ustadz, dia bilang begini. Dia bilang, Hamas itu buatan Yahudi, iya. Hamas itu buatan Israel, iya. Mereka itu akan saling bersekongkol. Saya marah sekali teman-teman. Saya bilang, beraninya ini ustadz, iya. Saya tidak usah sebut nama ya, iya. Dari kalangan garis keras lah ustadznya ini, iya. Dia bilang buatan Israel, buatan ini. Mereka itu membuat peperangan supaya begini, supaya begini. Astagfirullah. Jutaan nyawa sudah meninggal. Bahkan anak-anaknya orang Hamas itu sendiri, ibunya orang Hamas, tentara Hamas, dan semuanya teman-teman. Dan dituduh seperti itu. Saya bilang, saya tidak mau bahas mana Hamas, mana Fatah, bukan urusan saya. Saya bilang, tapi yang saya penting adalah kalau kamu orang Palestina, kamu akan merasakan kehilangan ibu, kehilangan anak perempuan, kehilangan anak laki-laki, kehilangan rumah, kehilangan ketenangan, kehilangan nyawa. Ya Allah, apa ada yang lebih penting dari nyawa? Subhanallah. Nih, sehingga seenak-enaknya mulutmu mengatakan mereka itu sebenarnya buatan Yahudi. La ilaha illallah. Itu zalim sekali, zalim. Itu dipertanggungjawabkan di akhirat luar biasa teman-teman. Makanya ikhwas sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya.
Sekarang kita buktikan bahwa kita ini berada bersama saudara-saudara kita di Palestina. Kita terlepas dari fitnah-fitnah yang banyak dan seterusnya. Sudahlah, tidak usah dipikirkan. Sekarang yang kita pikirkan teman-teman adalah apa yang kita sudah buat untuk Palestina, apa yang sudah kita kerjakan untuk Palestina. Hal-hal sederhana teman-teman. Pakai syal, pakai kaos, berdoa, pakai casing. Ada anak muda saya lihat casingnya, wih Al-Aqsa. Saya bilang, wih kerennya casingmu. Iya, di mana kau beli? Beli online Ustaz. Saya bilang, kenapa kau beli ini casing begini? Saya tidak tahu Ustaz apa yang harus saya punya untuk Palestina. Jadi gambarnya Aqsa. Wih Masya Allah, keren. Iya. Ada yang desain mobilnya, di belakangnya dikasih stiker Masjid Aqsa. Allahu Akbar. Ada aktor Hollywood. Siapa namanya itu? Siapa nih namanya itu aktor Hollywood? Yang suka main di film-film ternama. Aduh saya lupa. Mobilnya GMC. Aduh, ada yang viral itu. Siapa namanya? Lupa saya. Bagian siapa? Yang kapnya dikasih bendera Palestina. Siapa namanya? Subhanallah. Inilah ini pentingnya. Tunggu kita cari. Ini. Wah, ini viral teman-teman. Nih. Jason Statham, betul gak? Mobilnya, kapnya bendera Palestina. Kap mobilnya bendera Palestina. Padahal dia non muslim. Subhanallah, non muslim teman-teman. Makanya ada seorang syekh kami mengatakan, kalau kau mau dukung Palestina, kau tidak perlu jadi muslim. Minimal kau jadi manusia saja. Kau sadar kalau kau manusia, kau pasti mendukung Palestina. Allahu Akbar. Betul ya. Dan inilah bukti teman-teman bahwa subhanallah tabarakallah. Zul, cari tempat stiker mobil Zul. Stiker juga kap mobilku begini Zul. Iya. Nah, cari tahu nah. Kita bendera Palestina. Masa dulu stiker PSM kita pasang. Iya, stiker Palestina. Cari tahu itu di Google. Di mana pasang stiker begitu, bendera Palestina full kayak dia punya ini di belakang Masjid Aqsa. Nanti kita cari. Harus ini teman-teman. Ya Allah ya Rabbi. Ya, penting sekali untuk kemudian kita buktikan kepada umat, kita buktikan kepada siapapun bahwa kita berpihak untuk Palestina. Memang tidak sampai beritanya di Gaza, memang tidak viral, tidak apa-apa. Yang penting apa tadi? Allah melihat. Allah mengetahui isi hati kita. Ya. Bagus gak syalnya? Bagus tak? Mau beli? Ada di butik saya. Buka El Fakhr butik, beli. Syal. Ada bendera Palestina, ada bendera Indonesia. Mantap. Ada gambar Masjidil Aqsa. Masya Allah ya. Kaos ada di waduk kita jual ya. Sengaja saya beli kaos baru saya tulisannya Makassar Stand with Palestine. Biar anak-anak Makassar pada pakai semua ya. Cakep teman-teman. Ayo, apapun yang kita bisa. Yang paling penting lagi doa. Paling penting lagi doa. Kalau hanya untuk tampilan dan seterusnya itu sudah membuktikan, itu sudah hebat. Tapi yang lebih dari itu semua teman-teman adalah doa. Teman-teman yang dimuliakan Allah, apalagi yang kita cari di dunia ini? Karena ridha Allah itu hanya pada Islam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Ini Al-Maidah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Kata Allah, Al-Maidah ayat 3, hari ini aku sempurnakan agamaku. Wa atmamtu alaikum ni'mati, hari ini aku sempurnakan nikmatku. Wa raditu lakumul Islam, dan aku ridho, sanya ridho kalau kamu mendukung Islam, kalau kamu beragama Islam, mendukung Islam, membela Islam,
wa raditu lakumul Islam madina. Hanya Islam yang aku ridhoi. Maka jangan pernah membela yang lain, teman-teman. Jangan pernah membela yang lain. Belalah Islam, maka engkau akan dibela Allah. Belalah orang-orang beriman, orang-orang muslim, maka engkau akan dibela oleh Allah. Siapa yang menolong agama Allah, wajib baginya mendapatkan pertolongan Allah. Karena Allah berkata dalam surah Muhammad ayat 7, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, intang surullah, kalau kamu menolong agama Allah, yang surkum, Allah pasti menolong kalian, wa yusabbit aqdamakum, dan Allah pasti mengokohkan. Iya. Apa mengokohkan apa, Ustaz? Mengokohkan kaki-kaki kalian, mengistiqomahkan kalian. Subhanallah. Mudah-mudahan Al-Maidah ayat 3 tadi menjadi penyemangat bagi kita. Jangan menjadi orang yang berpihak pada non-muslim. Setiap kali Anda berpihak pada non-muslim, ingat cicak yang dimusuhi sampai kiamat, yang kalau dibunuh berpahala. Jangan sampai kita menjadi orang yang berpihak ke agama atau ke hal-hal yang selain Islam, karena itu akan membuat kita, teman-teman, rugi. Wal-iyadu billah. Demikian, teman-teman yang dimuliakan Allah, ya. Tema kita, materi kita hari ini tentang berpihaklah kepada Islam dan kaum muslimin. Ditutup dengan surah Muhammad ayat 7 tadi, hai orang-orang yang beriman, ya, jika engkau menolong agama Allah, jika engkau menolong hamba Allah, maka Allah pasti menolongmu dan pasti meneguhkan, ya, istiqamahkan dirimu, dan Allah pasti meneguhkan kakimu. Allah pasti menguatkan jiwamu, Allah pasti menguatkan hatimu kalau kamu menolong agama Allah. Mudah-mudahan kita semua, teman-teman, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berpihak selalu pada agama Allah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir hari ini diridhai oleh Allah untuk bisa berperan, untuk bisa mengambil bagian dari setiap perjuangan-perjuangan. Kita semua akan wafat. Ada kita, tidak ada kita. Dengar ini statement saya terakhir. Ada kita, tidak ada kita, agama ini pasti dimenangkan Allah. Ada saya, ada kalian, atau tidak ada saya, tidak ada kalian, agama ini pasti dijaga Allah. Ada saya, ada kalian atau tidak, iya, hamba Allah pasti ditolong sama Allah. Agama ini pasti menang, teman-teman. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ayo menuju salat, ayo menuju kemenangan. Pasti menang. Pertanyaannya, apakah Anda berada pada orang yang menolong agama Allah, atau justru berada pada golongan yang memusuhi agama Allah? Na'udzubillah min dzalik. Semoga bermanfaat. Kita doakan saudara-saudara kita dulu, teman-teman, karena kita baru kajian, kita baru majelis ilmu, kita habis beramal soleh, ya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza khususnya, dan di sekitaran Masjidil Aqsa diberikan penjagaan terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga mereka mendapatkan karunia taufik hidayah dari Allah, sehingga bisa mereka merdeka dari tempat mereka dari kezaliman Israel. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adhil asyirka wal musyrikin a'da'aka a'da'ad din. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, unsur ikhwanana al-mustad'afin al-mujahidin fi Gaza. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afin al-mujahidin fi Palestin. Allahumma ya Allah rahmaka bi ikhwanina fi Masjidil Aqsa. Allahumma arzuqhum, Allahumma arhamhum, Allahumma irham dha'fahum. Allahumma ya Allah ya Rahman unsurhum minal yahudil ghasibin. Allahumma ansurhum minal yahudil ghasibin. Allahumma ansurhum ya Karim ya Wadud ya Rahman ya Rahim. Allahumma ya Allah ya Rahman bi asma'ikal husna wa sifatikal ula nas'aluka ya Rabb an tusahhira kulli umuri ikhwanina fi Palestin, fi Gaza.
وفي كل مكان. اللهم انصر إخواننا المستضعفين المجاهدين في كل مكان. اللهم انصرهم في فلسطين. اللهم انصرهم في فلسطين يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار واجمعنا معهم في فردوسك الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.